Ratu Kencana Wungu, tokoh yang muncul dalam kisah rakyat Jawa, adalah salah satu sosok yang memadukan sejarah, mitos, dan legenda. Namanya dikenal luas sebagai ratu dari kerajaan Majapahit yang cantik jelita, sekaligus bijaksana, namun ia juga menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita rakyat seperti legenda Damar Wulan dan Minak Jinggo. Dalam artikel ini, kita akan mengupas pengaruh Ratu Kencana Wungu, mulai dari mitos yang mengelilinginya hingga fakta sejarah yang bisa dilacak. Siapakah Ratu Kencana Wungu? Ratu Kencana Wungu sering diasosiasikan dengan salah satu penguasa perempuan dalam sejarah Majapahit. Dalam tradisi lisan dan sastra Jawa, ia digambarkan sebagai ratu yang memiliki kecantikan luar biasa, tetapi juga tegas dan cerdas dalam memimpin kerajaannya. Namanya sering disebutkan dalam konteks kisah-kisah heroik Damar Wulan, seorang ksatria yang berjuang untuk menumpas pemberontakan Minak Jinggo. Namun, dalam catatan sejarah, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keberadaan Ratu Kencana Wungu sebagai tokoh nyata. Sebagian peneliti percaya bahwa ia mungkin adalah interpretasi dari Ratu Majapahit yang dikenal, seperti Tribuana Tunggadewi atau bahkan Suhita. Kedua tokoh ini memiliki peran besar dalam sejarah Majapahit dan dikenal atas keberanian serta kebijakan mereka. Legenda Kencana Wungu antara romansa dan politik. Dalam cerita rakyat, Ratu Kencana Wungu diceritakan memerintah di masa-masa sulit. Kerajaan Majapahit kala itu dilanda konflik internal dan pemberontakan. Salah satu musuh besarnya adalah Minak Jinggo, seorang adipati yang merasa dikhianati dan memberontak terhadap kerajaan. Kisah Damar Wulan menyebutkan bahwa Minak Jinggo jatuh cinta pada Kencana Wungu, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Sebagai bentuk penolakan, Kencana Wungu mengutus Damar Wulan, seorang ksatria muda, untuk mengalahkan Minak Jinggo. Dalam pertempuran, Damar Wulan berhasil mengalahkan Minak Jinggo dengan bantuan siasat dan keberanian. Cerita ini mengandung unsur romantisme, heroisme, sekaligus intrik politik. Kecantikan Kencana Wungu seringkali menjadi pusat perhatian dalam kisah ini, seolah menunjukkan bagaimana perempuan dalam tradisi patriarki tetap memiliki kuasa yang besar, meskipun seringkali digambarkan melalui sudut pandang maskulin. Mitos Kencana Wungu, pesona mistis sang ratu. Ratu Kencana Wungu tidak hanya dikenal melalui cerita kepemimpinannya, tetapi juga pesona mistis yang melekat pada dirinya. Dalam banyak kisah, ia dianggap sebagai perwujudan dari dewi atau makhluk spiritual yang memiliki kekuatan magis. Kecantikannya disebut mampu membuat siapapun yang melihatnya terpikat, tetapi ia juga diceritakan memiliki aura angker yang mampu menundukkan lawan-lawannya tanpa perlu menggunakan kekerasan. Beberapa mitos bahkan menyebutkan bahwa ia memiliki hubungan dengan kekuatan gaib, seperti kemampuan untuk memprediksi masa depan atau memberikan perlindungan supranatural kepada rakyatnya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha yang masih kuat di era Majapahit, di mana raja atau ratu dianggap sebagai titisan dewa. Fakta sejarah, jejak perempuan dalam Majapahit. Ketika membahas pengaruh Kencana Wungu, kita perlu memahami peran perempuan dalam kerajaan Majapahit. Meski sebagian besar Raja Majapahit adalah laki-laki, beberapa perempuan memiliki peran besar, baik sebagai pemimpin maupun penasihat kerajaan. Tribuana Tunggadewi, misalnya, adalah ratu yang memerintah sebelum Hayam Wuruk. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Sedangkan Suhita, yang juga seorang perempuan,
memerintah di masa yang penuh dengan intrik politik dan pemberontakan, mirip dengan situasi yang digambarkan dalam kisah Kencana Wungu. Meskipun kisah Kencana Wungu mungkin tidak memiliki dasar sejarah yang kuat, keberadaan tokoh-tokoh perempuan seperti Tribuana dan Suhita menunjukkan bahwa perempuan dalam Majapahit memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, pengaruh budaya dan sastra. Legenda Kencana Wungu memiliki dampak besar dalam budaya Jawa, terutama dalam seni dan sastra. Cerita Damar Wulan dan Kencana Wungu telah diadaptasi dalam berbagai bentuk, seperti wayang, temban, hingga pertunjukan teater tradisional. Wayang kulit sering menampilkan cerita ini dengan berbagai interpretasi. Dalam beberapa versi, Kencana Wungu digambarkan sebagai sosok yang keras dan tidak segan-segan mengambil keputusan sulit demi menjaga stabilitas kerajaan. Di sisi lain, temban dan sastra Jawa seringkali menonjolkan sisi romantis dan kecantikan sang ratu. Selain itu, kisah Kencana Wungu juga sering digunakan sebagai simbol kekuatan perempuan. Ia menjadi ikon bagaimana perempuan mampu memimpin dengan bijaksana di tengah berbagai tantangan. Refleksi dan pelajaran modern. Kisah Kencana Wungu, baik sebagai mitos maupun interpretasi sejarah, memberikan banyak pelajaran berharga. Pertama, kisah ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat, baik sebagai pemimpin maupun simbol kekuatan. Kedua, mitos Kencana Wungu mengajarkan tentang pentingnya strategi dan keberanian dalam menghadapi tantangan, sebagaimana terlihat dari kisah Damar Wulan melawan Minak Jinggo. Dalam konteks modern, Kencana Wungu bisa dilihat sebagai simbol bagaimana tradisi dan cerita rakyat dapat menginspirasi kita untuk memahami kekuatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Ia juga mengingatkan kita tentang pentingnya melestarikan budaya dan cerita lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Ini dapat disimpulkan, Ratu Kencana Wungu adalah sosok yang berada di antara mitos dan fakta. Meski tidak ada bukti sejarah yang pasti tentang keberadaannya, pengaruhnya dalam budaya dan sastra Jawa sangatlah besar. Ia menjadi ikon kecantikan, kebijaksanaan, dan kekuatan perempuan. Dengan menggali kisahnya, kita tidak hanya belajar tentang sejarah dan budaya Jawa, tetapi juga menemukan inspirasi untuk menghargai peran perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Semoga cerita ini bisa memperkaya wawasan Anda tentang tokoh legendaris dari Nusantara dan menjadi bahan refleksi tentang bagaimana mitos dan sejarah saling berkelindan dalam membentuk identitas budaya kita.